Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Dewa Beladiri Asura. Bab 461 Pertumbuhan yang Melawan Nalar. Asteris bang tiba-tiba, Jie Qingming melontarkan sebuah telapak tangan dan mendarat dengan keras di dada Su Zongyu. Ah! Kekuatan telapak tangannya sangat kuat, menyebabkan Su Zongyu segera menyemprotkan seteguk darah, lalu dia jatuh tak berdaya ke tanah. Ah! Pada saat yang sama, wakil kepala Gao juga tidak mampu melawan serangan dari keempat kepala di sekitarnya dan juga berteriak kesakitan. Salah satu tangannya benar-benar terpotong, darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan ada banyak luka juga. Wakil kepala Gao, saudara Su Zongyu. Melihat kedua tulang punggung mereka terluka parah, Gubo dan generasi muda lainnya berteriak keras karena panik. Terutama para wanita muda. Mereka tidak mampu menahan pukulan seperti itu di hati mereka dan menangis dalam diam karena ketakutan. Hahaha. Menangislah, menangislah dengan keras. Hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Cahaya merah mengelilingi tubuh Jie Qingming dan saat dia mendekati Gubo dan yang lainnya dengan hawa nafsu darah yang memenuhi udara, dia tertawa terbahak-bahak dengan keras. Hari ini memang hari terakhir, tetapi bukan untuk mereka. Untukmu. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara keras tiba-tiba meledak di udara. Ketika suara itu terdengar, orang-orang dari World Spirit Guild tiba-tiba terkejut, lalu segera setelah itu, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke langit. Dan ketika mereka melihat asal suara yang familiar itu di langit, entah mengapa, mereka bersukacita. Karena, pada saat itu, di udara, sebuah kereta perang yang indah muncul. Kereta perang itu memancarkan aura yang tak terbatas dan telah berhenti di langit. Dari kereta itu, 3 tubuh turun. Orang di tengah adalah Chu Feng, orang yang sangat mereka kenal. Adapun orang di sebelah Chu Feng, tentu saja, mereka adalah Ziling dan Zhang Tianyi. Asteris wus wus wus. Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Ziling turun dengan kecepatan bagaikan kilat dari langit dan berhenti di depan Gubo dan generasi muda lainnya. Chu Feng, aku tidak pernah menyangka kau berani muncul di hadapan kami. Ketika mereka melihat Chu Feng, ekspresi keempat kepala itu berubah drastis saat mereka menggertakkan gigi karena marah. Terutama kepala sekolah Dewa Api. Tinjunya mengepal erat, dan bahkan tubuhnya gemetar, tampak seperti kehilangan kendali dengan cepat. Mula-mula, ketika Chu Feng menggunakan berbagai taktik untuk membujuknya agar meninggalkan sekolah Dewa Api, lalu mengambil kesempatan untuk menggali makam leluhur sekolah Dewa Api, yang hampir menyebabkan sekolah Dewa Api miliknya dimusnahkan, mengakibatkan dirinya dipukuli habis-habisan oleh leluhur lama sekolah Dewa Api dan dia ditutup paksa dari dunia luar. Sekarang, dia melihat Chu Feng sekali lagi. Tentu saja, dia sangat marah dan ingin menguliti Chu Feng, menarik uratnya, dan meminum darahnya. Namun, selain kepala sekolah Dewa Api, ada orang lain yang memiliki nafsu haus darah yang sangat kuat di dalam hatinya. Orang itu bukanlah salah satu dari 3 kepala lainnya, melainkan Jie Qingming. Jie Qingming sudah tidak berhubungan baik dengan Chu Feng. Awalnya, Chu Feng mempermalukannya di depan orang banyak di villa bergengsi dan dia sudah memendam kebencian itu di dalam hatinya, tetapi kemudian, ketika orang yang dia cintai, Ziling, malah mencintai Chu Feng, hal itu menyebabkan kebenciannya berlipat ganda. Di depan matanya, orang yang dicintainya muncul di depannya bersama Chu Feng. Bagaimana dia bisa menahannya? Ada begitu banyak keinginan untuk membunuh Chu Feng sehingga bisa melesat lurus ke langit, menjadi yang kedua setelah kepala sekolah Dewa Api. Namun, melihat orang-orang yang menunjukkan tatapan mata yang tajam dan penuh nafsu haus darah terhadapnya, Chu Feng sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia dengan tenang tersenyum dan berkata dengan tenang, orang-orang yang mengejarku saat itu di villa bergengsi semuanya ada di sini, kan? Oh, tunggu-tunggu, tinggal satu lagi. Satu wakil kepala klan Jie berkurang. Tapi tidak apa-apa. Kepala klan Jie di masa depan bisa menggantikan nyawa orang tua itu. Bagaimana? Saat berbicara, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Jie Qingming. Pandangannya yang meremehkan terhadap Jie Qingming seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang akan mati. Chu Feng, kau benar-benar sombong. Kau hanya memiliki kekuatan tingkat 7 dari alam mendalam, namun berani mengatakan tanpa malu-malu bahwa kau akan mengambil nyawaku. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah jenius terkuat di benua 9 provinsi? Jie Qingming menyerang. Dalam waktu 1 tahun, ia telah membuat terobosan dari alam surga tingkat 1 ke alam surga tingkat 2. Jadi, ia bahkan lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ketika menghadapi Chu Feng yang berada di alam mendalam tingkat 7, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengalahkan Chu Feng. Harus dikatakan bahwa Jie Qingming memang sangat kuat, terutama Armor of Tones yang dikenakannya. Aura yang dipancarkannya sama sekali bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang biasa di alam surga tingkat 2. Kekuatan tempur yang dipancarkannya saat ini jelas sebanding dengan mereka yang berada di alam surga tingkat 3. Namun sayang, orang yang dihadapinya bukanlah orang biasa. Dia adalah Chu Feng, yang dinobatkan dengan gelar pemecah akal sehat.
Menghadapi serangan Jie Qingming yang mendekat, banyak orang ketakutan dan bahkan Su Zongyu mengernyitkan alisnya erat-erat. Namun Chu Feng hanya tersenyum tipis, dan dengan satu pikiran, auranya langsung naik dari alam mendalam tingkat ke-7 ke alam mendalam tingkat ke-9, bagaikan kilat yang berubah wujud. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya mengepal, dan setelah kapak hantu asura besar muncul, sikap Chu Feng langsung berubah total. Berlututlah. Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya, lalu dari atas ke bawah, kapak hantu asura berubah menjadi cahaya hitam setengah lingkaran dan menghantam Jie Qingming yang mendekat dengan ganas. Kekuatan dahsyat turun, seketika menciptakan riak-riak, menyebabkan lubang yang dalam terbentuk di permukaan tanah. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di tengah lubang yang dalam, dan Jie Qingming berlutut di depannya. Cahaya dari Armor of Tones mengelilingi tubuhnya, tetapi punggungnya ditekan oleh Asura Ghost Axe milik Chu Feng. Sialan! Dengan kekuatan pertahanan Armor of Tones, hanya ada darah di sudut mulut Jie Qingming dan dia tidak menerima cedera fatal. Pada saat itu, kedua tangannya mendorong ke tanah karena dia ingin berdiri dengan sekuat tenaga. Armor of Tones milikmu adalah perlengkapan pertahanan yang cukup bagus, tapi sayangnya, jika aku ingin menghancurkannya, armor itu tidak akan bisa bertahan. Chu Feng tersenyum dingin, lalu setelah itu, dia mengangkat kapak hantu asura di tangannya lagi dan membantingnya ke bawah. Dengan suara keras lainnya, Jie Qingming yang masih belum naik kembali dipaksa turun oleh Chu Feng. Ah! Kali ini, seteguk darah menyembur keluar dari tubuh Jie Qingming dan bahkan Armor of Tones yang tidak bisa dihancurkan yang dikelilingi oleh cahaya merah pun memiliki banyak retakan di bagian belakangnya dan hampir hancur. Melihat pemandangan itu, orang-orang di sana, selain Ziling dan Zhang Tianyi, hampir semuanya tercengang. Siapakah Jie Qingming? Dia adalah calon kepala klan Jie. Seorang ahli di alam surga tingkat 2. Seorang jenius dengan persenjataan elit. Karakter seperti itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas serangan di depan Chu Feng dan hanya bisa berlutut di tanah seperti anjing. Orang-orang benar-benar merasa bahwa itu tidak dapat diterima. Meski rumor tentang kekuatan tempur Chu Feng yang tak masuk akal telah menyebar ke seluruh 9 provinsi dan bukan hal yang langka, namun saat orang-orang yang sudah mengenal Chu Feng benar-benar melihat Chu Feng menentang akal sehat, mereka tetap akan merasa tak percaya. Yang membuat mereka begitu takjub bukan hanya kekuatan tempur Chu Feng yang luar biasa kuatnya, sebab mereka telah mengetahuinya dan bahkan sangat mengenalnya. Yang membuat mereka tercengang adalah kecepatan pertumbuhan Chu Feng yang luar biasa cepat. Lagi pula, setahun yang lalu, Chu Feng masih belum mampu melawan karakter di alam surga. Namun, setahun kemudian, mereka yang berada di alam surga tingkat 2 dipukuli seperti anjing olehnya. Itu sungguh sangat mencengangkan.